Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Zahratunisa dengan NIM 204-23004. Di sini saya akan menjelaskan terkait jawaban UTS mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional kelas B. Yang pertama, bagaimana pendapat dan keyakinan Anda dalam menjelaskan urgensi proses derivasi mata uang? Yang pertama, instrumen derivatif untuk melindungi nilai atas risiko yang timbul berkaitan dengan transaksi-transaksi pendanaan seperti pinjaman dan komitmen dalam mata uang asing. Kemudian, dengan mengunci harga suatu aset atau produk sehingga perusahaan akan terhindar dari risiko perubahan nilai aset atau produk tersebut di masa mendatang. Kegiatan ini disebut dengan hedging. Nah, siapakah saja pelaku atau pihak yang berperan dalam pasar mata uang? Yang pertama, yakni bank sentral. Bank sentral merupakan pelaku utama pada pasar uang, mengingat salah satu tugas utamanya adalah menjaga stabilitas moneter dan harga melalui pengendalian jumlah likuiditas di pasar uang. Kemudian, bank-bank komersial adalah partisipan terbesar di pasar uang dalam rangka meminjam federal funds untuk jangka pendek dan berbunga murah. Biasanya pinjaman semalam. Tingkat suku bunga yang terjadi yaitu kesepakatan antara permintaan dan penawaran atas dana Fed Fund dinamakan Fed Fund Rate. Selanjutnya adalah pemerintah. Pemerintah pusat dan daerah di banyak negara membutuhkan dana talangan yang besar untuk membiayai proyek-proyek pemerintah karena adanya perbedaan waktu antara penerimaan dari pajak maupun penerimaan lainnya dengan pengeluaran yang harus dilakukan. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan non-financial institution dan non-bank financial business menghimpun dana dari pasar uang dengan menerbitkan surat-surat berharga jangka pendek berupa unsecured promissory notes. Yang selanjutnya yakni government sponsored enterprises dan short-term investment pools, yakni adalah perusahaan-perusahaan swasta yang meminjam dana dari pasar keuangan dan menyalurkan kembali dana tadi. Nah, biasanya untuk kegiatan sektor pertanian dan perumahan. Yang selanjutnya adalah future exchange. Nah, dikenal secara umum yakni money market future contract dan future options. Nah, maksudnya piranti money market future contract yang secara aktif diperdagangkan adalah Treasury bills. Nah, berjangka waktu 3 minggu dan deposito euro dolar berjangka waktu 3 bulan. Nah, yang terakhir adalah dealers dan brokers. Nah, mereka mempunyai peran penting dalam memasarkan piranti-piranti pasar uang di pasar perdana maupun pada pasar sekunder. Selanjutnya, bagaimana pasar mata uang derivatif bermula di dunia? Jadi, pasar derivatif dimulai sekitar tahun 1950-an di Amerika Serikat. Nah, pada masa itu, bursa financial futures dunia seluruhnya itu berbasis di Amerika Serikat, di mana pada awalnya semua produk derivatif diperdagangkan di bursa. Nah, CBOT dan CME adalah Bursal Financial Futures yang pertama dan sampai sekarang tetap merupakan pusat perdagangan derivatif tunggal terbesar. Nah, bila digabung dengan New York Mercantile Exchange, CBOT dan CME sampai beberapa tahun terakhir ini telah menguasai sekitar 90% dari semua produk derivatif yang diperdagangkan. Namun saat ini hanya setengahnya yang diperjualbelikan di Amerika Serikat. Nah, kemudian ceritakan pemahaman Anda mengenai jenis-jenis mekanisme pasar mata uang. Nah, yang pertama itu ada transaksi spot atau transaksi tunai. Nah, di pasar spot ini, mata uang diperjualbelikan secara langsung atau segera secara tunai atau paling lambat 2 hari kerja berikutnya. Kemudian ada transaksi forward, yakni terjadi apabila pembayaran dan penyerahan falas ditentukan untuk dilakukan di masa 2 hari hingga beberapa bulan ke depan. Nah, yang selanjutnya ada transaksi futures. Nah,
transaksi ini tuh hampir sama dengan transaksi forward, yang merupakan kesepakatan memperdagangkan atau menukarkan falas. Nah, di mana penyerahan falas ini dilakukan di masa datang dalam jumlah tertentu, waktu tertentu, dan juga tempat yang sudah ditentukan. Nah, yang membedakan dengan transaksi forward adalah di dalam jangka penyerahan yang lebih dari 1 tahun. Nah, selanjutnya ada transaksi option, kontrak opsi. Nah, ini dilakukan sesuai kontrak opsi yang sudah ditandatangani pembeli dan penjual opsi di mana pihak pembeli, investor dapat membeli call option, opsi beli maupun put option, opsi jual. Nah, kemudian ada transaksi swap atau kontrak barter. Ini sejenis kayak kontrak kombinasi antara pembeli dan penjual untuk dua mata uang secara tunai yang diikuti dengan membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai, spot, dan tunggak forward. Nah, secara simultan dengan batas waktu yang berbeda. Nah, tujuan dari transaksi swap adalah untuk melakukan lindung nilai atau hedging. Nah, eh, pusat transaksi pasar uang adalah ruang perdagangan dealer dan broker. Nah, ketika pasar buka, setiap ruang ditandai dengan ketegangan dan hiruk-pikuk aktivitas. Setiap trader duduk di depan komputer dan telepon yang menghubungkan dealer ke dealer lain dan pelanggan utama mereka. Nah, kemudian bentuk pasar mata uang manakah yang menurut Anda menarik? Nah, menurut saya bentuk pasar mata uang yang paling menarik adalah pasar futures. Nah, karena di dalam pasar tersebut terdapat kontrak perdagangan valuta asing yang menetapkan besar yang volume perdagangan valuta asing pada waktu, harga, dan tempat tertentu itu sudah disepakati bersama gitu. Nah, dengan pasar ini memperdagangkan kontrak future yang didasarkan pada sekuritas jangka pendek seperti emas dan valuta asing. Nah, itu mungkin sedikit gitu. Jawaban atas UTS dari manajemen keuangan internasional, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.